Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 5 ya. Kita sudah memasuki tema yang kelima di pagi hari ini ya. Apa yang akan kita lakukan di pagi hari ini adalah kita lihat slide di bawah ini ya. Di pembelajaran pertama di subtema pertama kita perhatikan apa yang ada di dalam slide ini, gambar ini. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Lalu apa hubungannya antara individu, populasi, dan komunitas? Mari kita lihat berikut ini. Terbentuknya sebuah ekosistem yaitu terdiri dari individu. Lalu individu itu apa? Individu itu adalah makhluk hidup yang sendiri atau hanya satu, itu namanya individu. Kalau kamu di sini sendiri namanya individu. Individu ini akan membentuk sebuah populasi. Lalu populasi itu apa? Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat tertentu dalam waktu yang tertentu pula. Mengapa dinamakan tertentu? Karena suatu saat bisa berubah dengan adanya kematian, kelahiran, ada yang pergi, ada yang datang. Ini yang akan merubah sebuah populasi. Populasi itu harus satu jenis makhluk hidup. Satu jenis makhluk hidup berkumpul namanya populasi. Nah, populasi akan membentuk sebuah komunitas. Komunitas. Jadi di dalam sebuah komunitas itu ada populasi, misalnya hewan gajah, rumput, tanaman, dan lain sebagainya. Lalu hubungan antara komunitas dengan lingkungan abiotik dan biotik ya, akan membentuk sebuah ekosistem. Lalu apa yang dimaksud dengan biotik? Biotik adalah makhluk hidup yang lain. Kemudian abiotik adalah benda mati yang ada di sekitar kita, itu namanya abiotik. Apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini, yaitu yang diharapkan dalam pembelajaran ini, yang pertama, kamu bisa menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang akan Pak Guru sajikan di slide ini. Jadi nanti pokok pikiran ini sudah berulang kali kamu pelajari dari kelas 4 ya. Bahkan di semester ini sudah berapa kali kita menyebutkan pokok pikiran sebuah teks non-fiksi. Kalau non-fiksi, mesti kalian masih ingat bahwa non-fiksi itu adalah cerita yang bukan rekaan, jadi kejadian yang sebenarnya, bisa berupa informasi, itu namanya non-fiksi. Kemudian kita akan membuat sebuah tulisan tentang jenis makanan dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Dan yang berikut adalah menjabarkan jenis makanan hewan. Jadi setiap hewan itu kan membutuhkan energi melalui makanannya. Ada yang memakan tumbuhan, ada yang memakan hewan. Nah, kita amati dari dua gambar yang ada di slide ini. Ya, perbedaannya apa? Ya, nanti kamu tuliskan di lembar jawaban. Nah, sekarang kita membaca ekosistem ya, dari bacaan yang ada 4 paragraf ya.
Jadi kamu selesaikan membaca, ya. Dan apa tugas kalian? Yaitu menuliskan pokok pikiran utama setiap paragraf. Selain pokok pikiran utama setiap paragraf, kamu juga mencari informasi penting yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, di sini sudah tercantum 4 paragraf, kamu tinggal melengkapinya. Setelah itu, nah, kita amati gambar-gambar yang Pak Guru sajikan. Ya, seorang anak yang sedang makan, ya. Kemudian seekor induk dan beberapa anak ayam sedang makan. Ini sapi, ya, juga sedang makan di padang rumput. Kemudian seekor cita, ya, seekor cita ini hampir sejenis dengan harimau, ya, serigala, ya, itu sedang memangsa hewan buruannya. Nah, sekarang dari tersebut kamu menjawab pertanyaan berikut ini. Mengapa hewan-hewan tersebut membutuhkan makan? Apa makanan hewan tersebut sama? Apa saja jenis makanan yang dapat dimakan oleh hewan tersebut? Nah, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan, ya. Tugas-tugas yang sudah Pak Guru berikan nanti kamu kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.